Halo, saya Angelica Lim. Di Medika Cerdas, saya ingin mengajak Anda berdiskusi secara tenang dan terbuka mengenai aspek kesehatan reproduksi yang mungkin selama ini luput dari perhatian Anda. Mungkin Anda mengira air liur adalah pelumas alami yang paling praktis. Namun secara medis, ini adalah cara tercepat memindahkan bakteri mulut ke area yang sangat rentan. Saya sangat mengerti bahwa dalam momen-momen intim, terkadang informasi medis yang akurat sulit didapatkan secara terbuka, atau mungkin terasa sungkan untuk dibahas. Namun, penting bagi Anda untuk memahami bahwa tindakan yang terlihat sederhana dan alami ini sebenarnya menyimpan risiko kesehatan jangka panjang yang nyata. Realitasnya, mulut kita adalah rumah bagi jutaan bakteri yang memiliki fungsinya sendiri. Namun, ketika bakteri tersebut berpindah ke area genital, mereka berubah menjadi ancaman. Di bagian awal ini, saya ingin Anda menyadari bahwa menggunakan air liur sebagai pelumas bukan sekadar masalah kenyamanan, melainkan masalah keamanan biologis bagi tubuh Anda sendiri. Mari kita bedah lebih dalam, mengapa kebiasaan ini perlu segera Anda tinggalkan demi menjaga kesehatan organ reproduksi Anda. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam bahaya yang mengintai, saya ingin mengajak Anda memahami terlebih dahulu bagaimana tubuh Anda bekerja dengan begitu luar biasanya. Tubuh manusia bukanlah satu kesatuan yang seragam, melainkan kumpulan ekosistem yang berbeda-beda. Dan area reproduksi Anda adalah salah satu yang paling unik, sekaligus sensitif. Mari kita bicara tentang flora normal. Di dalam tubuh Anda, terdapat miliaran mikroorganisme baik yang hidup berdampingan secara damai. Di area intim, khususnya pada wanita, terdapat bakteri pelindung yang disebut Lactobacillus. Tugas utama mereka adalah menjaga tingkat keasaman atau pH di angka yang cukup rendah, yaitu sekitar 3,8 hingga 4,5. Kondisi asam ini adalah benteng pertahanan alami yang mencegah bakteri jahat atau jamur untuk tumbuh subur. Selama keseimbangan pH ini terjaga, area intim Anda akan tetap sehat dan berfungsi dengan normal. Nah, sekarang, mari kita bandingkan dengan kondisi di dalam rongga mulut Anda. Saliva atau air liur bukan sekedar cairan pelicin alami. Air liur mengandung enzim pencernaan seperti amilase dan lipase yang didesain khusus untuk memecah makanan. Selain itu, tingkat keasaman air liur jauh lebih mendekati netral, bahkan cenderung basa dibandingkan area intim. Disinilah letak perbedaan krusialnya. Mulut kita adalah rumah bagi ekosistem yang sama sekali berbeda. Bakteri yang dianggap normal dan tidak berbahaya di dalam mulut bisa menjadi sangat destruktif ketika berpindah tempat. Alam telah merancang kedua area ini dengan fungsi yang spesifik. Mulut untuk sistem pencernaan dan area genital untuk sistem reproduksi. Keduanya memiliki aturan main biologis yang berbeda. Ketika Anda menggunakan air liur sebagai pelumas, Anda sebenarnya sedang memindahkan pasukan bakteri dari satu ekosistem ke ekosistem lainnya yang tidak siap menerimanya. Ini seperti memasukkan ikan laut ke dalam air tawar. Lingkungannya tidak cocok, dan keseimbangan alami yang sudah terjaga sekian lama akan langsung terganggu. Namun, apa yang sebenarnya terjadi pada tingkat seluler ketika keseimbangan ini rusak? Apa yang dilakukan enzim pencernaan dalam air liur terhadap jaringan sensitif Anda? Mari kita bedah mekanisme kerusakannya di bagian selanjutnya. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi pada tingkat seluler saat air liur bersentuhan dengan jaringan sensitif Anda. Secara alami, area reproduksi wanita adalah ekosistem yang sangat protektif dengan tingkat keasaman atau pH yang berkisar antara 3,8 hingga 4,5. Tingkat keasaman ini adalah benteng pertahanan utama Anda untuk menjaga populasi bakteri baik tetap seimbang. Namun, ketika Anda menggunakan air liur sebagai pelumas, Anda sebenarnya sedang melakukan sabotase biologis. Air liur manusia memiliki pH yang jauh lebih tinggi atau cenderung netral ke arah basa, sekitar 6,7 hingga 7,3. Saat cairan ini masuk, ia akan langsung mengacaukan keasaman alami tersebut. Hasilnya, bakteri baik seperti Lactobacillus akan mati secara massal, memberikan ruang bagi bakteri jahat dan jamur untuk berkembang biak dengan cepat.
Inilah awal mula terjadinya keputihan yang tidak normal atau infeksi jamur yang sulit sembuh. Dampak kerusakannya tidak berhenti di situ. Anda perlu menyadari bahwa air liur mengandung enzim pencernaan seperti amilase dan lipase. Di dalam mulut, enzim ini bertugas untuk mulai menghancurkan ikatan kimia makanan yang Anda kunyah. Namun, ketika enzim ini terpapar pada jaringan mukosa reproduksi yang sangat tipis dan sensitif, mereka justru memicu iritasi dan peradangan. Jaringan yang seharusnya tetap halus bisa mengalami kemerahan dan rasa perih, yang mungkin baru Anda rasakan setelah aktivitas selesai. Yang paling berbahaya adalah sifat fisik air liur itu sendiri. Berbeda dengan pelumas medis yang dirancang untuk tetap licin, air liur mengandung banyak air yang cepat sekali menguap. Saat air liur mulai mengering di tengah gesekan, ia justru menciptakan daya tarik atau friksi yang kuat. Gesekan ini menyebabkan luka mikroskopis atau microtears pada dinding jaringan Anda. Luka-luka ini sangat kecil hingga tidak terlihat oleh mata telanjang. Namun bagi virus dan bakteri, ini adalah pintu gerbang yang terbuka lebar. Virus seperti HPV, herpes, hingga HIV dapat masuk ke aliran darah Anda jauh lebih mudah melalui luka mikro ini. Jadi, apa yang Anda anggap sebagai cara praktis sebenarnya adalah sebuah bencana biologis yang meningkatkan risiko infeksi menular seksual secara signifikan. Lantas, jika risikonya seberat ini, apa yang harus Anda lakukan jika terlanjur mengalami gejala iritasi? Dan bagaimana cara memilih alternatif yang benar-benar aman bagi tubuh Anda? Kita akan bahas langkah-langkah penanganan dan solusinya secara medis di bagian selanjutnya. Saya memahami bahwa dalam momen yang intim, kepraktisan seringkali menjadi prioritas. Namun, untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi Anda dalam jangka panjang, saya sangat menyarankan agar Anda segera beralih ke pilihan yang jauh lebih aman bagi tubuh. Pilihan terbaik yang direkomendasikan secara medis adalah menggunakan pelumas berbasis air atau water-based lubricant. Berbeda dengan air liur, pelumas jenis ini memiliki konsistensi yang dirancang khusus untuk mengurangi gesekan, tanpa merusak keseimbangan flora alami di area sensitif Anda. Saat memilih produk, pastikan Anda mencari yang sudah teruji secara dermatologis dan bebas dari kandungan pewangi atau fragrance. Zat pewangi tambahan seringkali menjadi pemicu iritasi dan reaksi alergi pada jaringan mukosa yang sangat tipis dan sensitif. Selain faktor produk, aspek kebersihan tetap menjadi pilar utama. Pastikan Anda selalu menjaga kebersihan diri, baik sebelum maupun sesudah beraktivitas seksual, untuk meminimalisir perpindahan bakteri. Namun, jika saat ini Anda sudah terlanjur mengalami gejala yang tidak biasa, seperti rasa gatal yang menetap, sensasi perih yang menyengat, atau perubahan aroma yang tajam setelah menggunakan air liur sebagai pelumas, saya harap Anda tidak mengabaikannya. Jangan ragu untuk segera melakukan pemeriksaan medis secara profesional untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan akurat. Langkah-langkah proteksi ini adalah bentuk kasih sayang Anda terhadap tubuh sendiri. Tapi, sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, ada satu poin krusial yang sering kali disalahpahami oleh banyak orang mengenai aman atau tidaknya sebuah produk pelumas yang dijual bebas, yang jika salah pilih, justru bisa memperburuk keadaan. Sebagai penutup, saya ingin menekankan kembali bahwa kesehatan reproduksi Anda adalah aset yang sangat berharga, yang patut dijaga dengan penuh kesadaran. Mengambil langkah untuk melindungi diri, seperti memilih pelumas yang tepat dan menghindari penggunaan air liur, sama sekali bukan berarti membatasi kenyamanan atau keintiman Anda. Sebaliknya, ini adalah bentuk penghormatan terhadap tubuh Anda sendiri, agar terhindar dari risiko infeksi bakteri maupun jamur yang sebenarnya sangat bisa dicegah. Saya berharap penjelasan yang kita bahas hari ini dapat menenangkan keraguan Anda dan membantu Anda dalam membuat keputusan yang lebih sehat dan bijak ke depannya. Jangan pernah merasa tabu untuk memprioritaskan keamanan medis di atas segalanya.
Ingatlah bahwa saya di sini untuk terus mendukung perjalanan kesehatan Anda dengan informasi yang akurat dan terpercaya. Jika Anda merasa video ini memberikan sudut pandang baru yang bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe dan bagikan informasi ini kepada mereka yang Anda sayangi. Mari kita bangun komunitas yang lebih cerdas dan peduli terhadap kesehatan reproduksi. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Saya Angelika Lim. Tetaplah sehat, tetaplah cerdas, dan sampai jumpa di video Medika Cerdas selanjutnya.